Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ajeng kula tanggetaken nggih bab masalah salat niki, Gus. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin lek mboten salah niku. Nanti ada umatku agak dijauhkan dari mic biar jelas ya. Kanjeng Nabi ngendikan nanti ada umatku sama-sama gerakan sholatnya, tapi ibaratnya nopo bedanya niku antara langit kali bumi. Nah, maksudnya bedanya antara langit dan bumi, antara Kanjeng Nabi dengan umat gitu dah. Mboten, umat niku masalah sholat niku. Nggih. Nah, perbedaannya gerakan niku sami, tapi nopo mana niku perbedaannya antara langit kali bumi ngoten niku. Oh, ada. Nggih. Nah, sing kedua niku nggih nanti nopo masalah sholat niku banyak orang yang sholat tapi hanya mendapatkan lelah dan letih, kan Gus. Mohon penjelasannya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah sholat, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi kali kita sebagai umat, gerakannya sama, tapi hasil atau prakteknya itu tidak sama. Laksana antara bumi dengan langit yang satu. Yang nomor dua hanya mendapatkan capek dan lelah. Ya dah. Apa pengertian ini semuanya? Bapak Ibu, sekali lagi ya saya kritik, jangan hanya duduk di syariat saja. Sekali lagi, naiklah ke hakikat supaya nujuma. Kita tidak akan pernah sholat itu seperti apa yang pernah didawuhkan Kanjeng Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nggak akan pernah. Lawang kita membatalkan hakikatnya Rasulullah. Tidak akan pernah. Sama memang. Kita hanya mendapatkan lelah dan capek. Betul Pak, itu betul. Karena ketika di dalam sholat kita, mengapa sih selalu teringat terhadap urusan dunia? Karena jagatnya ruh ini Pak telah terkuasai oleh nafsu kita sendiri. Loh, nafsu itu tidak hanya menyuruh kita ke lokalisasi saja, enggak. Nyuruh sholat. Loh nggih Pak. Sholat yang tidak bermutu ini. Sholat yang tidak ma'rifat pada Allah. Ingat, di dalam kitab Al-Hikam ya, jangan kau anggap sedikit satu amaliyah manakala itu disertai ma'rifat Allah. Ini lebih baik daripada sholat 70 tahunmu tanpa kau barengi ma'rifat pada Allah. Berarti nek tak tarik kesimpulan dari sisi hakikat Bapak Ibu, mohon maaf, ketika kita sholat hanya memakai sistem syariat saja, mohon maaf, nggih, leres betul apa yang jenengan katakan tadi, badi pegel, badi saya, badi capek di mata Allah Pak, bukan di mata manusia. Mohon maaf sekali lagi, saya kritik ini supaya sholatmu
sholat kita yang ada di syariat fakot itu biar berhakikat supaya makrifat khusyuk pada Allah. Sering saya katakan, mengapa kalau Allah membahas masalah sholat di dalam setiap ayat memakai kalimat koma, tidak memakai fa'ala? Karena koma itu tidak hanya menjalankan tapi menjaga. Artinya tidak hanya secara fisik tapi hati. Inilah yang menjadikan sholat itu akan tercipta satu sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya bukan berarti ureh-ureh aturan syariat boten. Saya tuh ngeritik supaya lebih baik gitu loh. Mbun salah paham. Kita akan salah paham manakala kita merasa lebih baik. Artinya lebih alim, sing alim aku, sing anu, waduh wis. Enggak mari-mari nih Bu Pak. Enggak selesai-selesai itu nanti. Karena nafsu yang muncul dalam diri kita. Ingat, kita yakin bahwasanya kita manusia tidak hanya terdiri jasmani, akan juga rohani. Sejarah munculnya jasmani, rohani sudah dituangkan Allah di dalam Al-Quran. Jasmani asal muasal dari mana, ruhani asal muasal dari mana. Nah ini sudah dituangkan. Mengapa Bapak kita itu kok mayoritas tidak memikirkan tentang rohani? Karena nafsu dalam diri kita yang selalu membuat yastahibbunal hayatad dunya, membuat kesenangan dunia al-aghyar. Itu sesuatu hal yang amat penting. Kalau sudah terjebak di situ alal akhirah, pasti kita lalai terhadap Allah, pasti kita lalai terhadap bekal akhirat. Itu pasti Pak. Lah Allah sudah ngenas seperti ini sih kurang percaya, ya naudzubillahi min dzalik. Terserah kita lah. Makanya leres Pak apa yang jenengan katakan tadi. Tuas capek, tuas saya. Tapi bukan berarti maksud saya tinggalkan itu, enggak. Laksanakan dan sertakan makrifatmu di tengah-tengah sholat 5 waktu, barulah Anda nanti akan menyamai mutu daripada sholat yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Loh di situ. Sallu do sholato sira kabeh kama ro'a itu muni kaya oleh kuwi weruh ni ingsun. Lawak dewi gak zamane lho Pak. Nggih waktu zamane Kanjeng Rasul, sahabat gak tahu ya. Kuwi ngerti apa aku salat iku ya apa. Wis iku bahasa akal. Oke. Tak jawab bahasa akal juga. Siapa penerus Rasulullah ini? Kan mesti wonten Pak, ada dua kubu. Dari duriahnya nasab, dari sahabatnya Sayyid yang saiki disebut tabi'in as-solihin. Beliau jelas membawa hakikat makrifat itu. Salatnya seperti itu, ya udah, walaupun tidak langsung ngiblat Kanjeng Nabi, ngiblat aja kepada guru-guru kita, akhirat kita, guru-guru akhirat kita sama. Ya seperti itu. Apa? Sallu if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Jadikanlah syariat itu menjadi hakikat untuk supaya makrifat pada Allah di situ. Hanya dua hukum Pak di dalam syariat itu, larangan dan perintah. Hanya itu kok. Ketika berlakunya hukum dua, biar menjadi hakikat, lepaskanlah akumu
lepaskan. Akumu sebagai hamba, makhluk, lepaskan. Merasa meyakini kita makhluk yang melakukan, lepas. Balik maneh, kembali lagi dzikir sirul asror. Habis itu muncul tajalli, muncul akunya Allah yang berlaku. Inilah yang dimaksud sholatmu syariat jadi hakikat nuju makrifat pada Allah. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim millata Ibrahim hanifah, seperti nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Bagaimana? Millata Ibrahim hanif, condong tauhid, condong ke esa di situ. Jadi leres Pak temeriku, karena kita sebagai umat kebanyakan membatalkan hakikatnya Rasulullah. Yang kedua, kita tuas capek karena kita hanya sholatnya secara syariat saja. Ngoten nggih. Ada lagi? Monggo. Sampun? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa beberapa ilmu yang diberikan Allah terhadap kita. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.